Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Khalilullah Hinandra atau bisa dipanggil Khalil. Kali ini saya akan menjadi moderator dari FGD tentang pengalaman pekerja migran Indonesia. Dan juga saya akan ditemani oleh dua narasumber. Boleh mas-mas kalian masuk? Oke, ini dia mas-mas kalian yang akan menjadi narasumber saya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dari masnya. Oke, baik. Halo Mas, juga teman-teman sekalian. Nama saya Fatih, saya 29 tahun, asal dari Jawa Barat. Dan saya adalah mantan pekerja migran Indonesia. Oke, kalau misalkan saya Mas Rizky. Umurnya 30 tahun dan saya dari Jawa Tengah dan juga saya juga mantan pekerja migran Indonesia. Oke, mungkin saya boleh tahu nggak nih, mas-mas kalian kerjanya tuh di bidang apa sih sebagai pekerja migran Indonesia, dan juga boleh tahu juga dong mas-mas kalian nih jadi pekerja migran Indonesia tuh di negara mana gitu. Oke, kalau saya dulu Mas boleh? Boleh. Saya itu kerja kebetulan di Malaysia Mas. Malaysia, dekat lah ya. Ya dekat. Ya. Saya juga kerja tuh di bidang elektronik. Jadi kalau kayak ada HP, laptop gitu, itu saya semua benerin tuh bisa tuh Mas. Bahkan kalau mesin cuci itu, iya, saya bisa pakai ke rumah kalau itu saya benerin juga. Jadi elektronik itu saya. Oke. Kalau misalkan saya tuh bekerja di bidang pengolahan makanan dan saya itu menjadi operator permesinan dan juga saya bekerja itu di Malaysia juga sama seperti Mas Fatih. Oke, jadi Mas Rizky dan Mas Fatih ini kerja di Malaysia ya. Betul. Oke, nah, kalau boleh tahu mas-mas kalian nih udah berapa tahun nih bekerja sebagai migran Indonesia gitu? Mungkin dari Mas Rizky dulu. Oke, kalau misalkan saya bekerja di bidang tersebut, saya itu kontrak ya. Kontrak saya itu 3 tahun. Saya tuh masuk tahun 2019 sampai 2021 itu saya keluar. Oke. Mungkin dari Mas Fatih. Kalau saya itu masuk tuh 2020 akhir saya. 2020 akhir. Ya 5 tahunan berarti. Baru keluar masnya ya? Iya, awal tahun. Awal tahun 2025 berarti. Betul sekali. Oke, ya sama-sama cukup lama ya. Iya. Mas Rizky tadi 3 tahun dan Mas Fatih 5 tahun. Iya, betul sekali. Nah, terus boleh dong diceritain latar belakang mas-mas kalian bisa menjadi pekerja migran Indonesia, dan juga gimana sih mas-mas kalian ini bisa bertahan hidup dan menghadapi resiko eksploitasi sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dari saya dulu mungkin ya. Ya, boleh dari Mas. Dari saya tuh sebelum saya kerja di bidang ini, saya tuh kerja serabutan dan saya emang kerja pokoknya apapun yang emang ada uangnya itu saya kerjain. Dan saya sebelum masuk itu emang sempet cari-cari di internet kayak pekerja yang emang migran Indonesia yang itu ke Malaysia, dan itu saya sempet daftar dan itu saya selama 6 bulan itu saya belajar terus dan akhirnya saya tembus di bidang tersebut. Alhamdulillah ya. Mungkin boleh dari Mas Fatih pengalamannya. Kalau saya juga awalnya sama, dulu saya juga kerja serabutan Mas. Kerja apa aja gitu. Tapi karena saya di kampung Mas, dan juga saya pendidikannya nggak tinggi banget lah. Saya jadinya susah gitu dapat pekerjaan yang tetap gitu Mas. Nah, ya udah karena itu saya kerja apa aja. Sampai suatu ketika ayah saya sakit Mas, sakit lumayan cukup keras dan butuh biaya gitu. Saya nggak bisa dong ngandelin kerja serabutan tadi kan. Betul. Jadinya saya coba lah mendaftar kemana-mana di negara kita ini gitu. Saya juga coba itu kayak Mas Rizky tadi kan, tapi ya susah juga kalau nggak ada duitnya ternyata Mas baru ini gitu. Terus saya udah suatu ketika saya lagi buntu banget, ada teman saya nih nawarin, mau nggak kerja di Malaysia cepet nih. Ya udah saya udah ayo gas gitu kan.
berjalan 1 bulan 2 bulan aman memang, Ya. gaji oke, lingkungan juga oke. Tapi setelah berjalan saya baru lihat nih masalah-masalahnya ternyata mulai kayak gaji saya dipotong. Saya harus pindah-pindah mas karena takut di razia polisi katanya. Oh, berarti Mas jatuhnya maaf ya, ilegal. Iya, saya baru tahu juga tuh kok. Iya. Saya tanya ke teman saya juga kan, kenapa kita pindah-pindah nih? Mm. Karena kita memang ternyata masuknya itu tidak ada surat-surat resmi, gitu-gitu mas. Jadi ya gitulah. Ya. Gajinya memang mencukupi tapi ya dipotong-potong terus. Hmm. Sama bos-bos saya itu jadi ya gimana kan, saya kesel juga sama mereka. Sebenarnya kalau misalkan gitu Mas juga nggak bisa nyalain bos Mas, karena dengan jalur masuk Mas yang emang ilegal itu sebenarnya wajar aja. Tapi menurut saya itu udah cukup lah, karena Mas kan masuk ilegal dan itu Mas tetap digaji gitu loh. Ya sih saya tahu mas masuk benar, mas masuk ilegal, cuman jangan salahin saya juga dong. Saya kan niatnya kerja di situ dan saya nggak tahu juga kan kalau saya ternyata ilegal gitu. Ya sebenarnya Mas harusnya cari-cari dulu, tanya-tanya dulu ke Mas, ke temennya, kayak ini legal apa enggak, biar Mas itu nggak hilang arah kayak gini jadinya. Nah mas ngomong hilang arah gimana, coba mas bayangin ayah mas sakit, mas emang pikir itu hilang arah gitu. Ya, mungkin ya bisa ditahan dulu dari mas-mas sekalian, karena ya konteks kita membicarakan pengalaman jadi pekerja migran Indonesia. Mungkin bisa diturunin dulu tensinya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, dari diskusi mas-mas sekalian tadi muncul pandangan-pandangan baru gitu bagi diri saya dan mungkin juga bagi penonton, mungkin dari Mas Rizky juga dan dari Mas Fatih juga. Ya karena seperti jalur-jalur yang dilewati beda-beda gitu kan. Iya. Namun bisa terlihat juga tadi latar belakang dari Mas Rizky dan Mas Fatih bisa menjadi pekerja migran Indonesia tuh sebenarnya cukup sama lah ya untuk mencari penghasilan yang layak. Ya mau bagaimanapun juga kan namanya ingin menafkahi keluarga, apa aja pasti dilakukan ya kan. Dan mungkin juga dari pemerintah sendiri bisa ditingkatkan lah ya kinerjanya untuk pekerja migran Indonesia sendiri ya kan. Oke, oleh karena itu mungkin kita menuju ke sesi akhir aja ya, menjadi sesi penutup. Boleh dari mas-mas sekalian memberikan harapan deh untuk pemerintah ke depannya agar pekerja migran Indonesia ini bisa lebih aman, layak, dan baiklah, dan juga terjaga di negara tempat mereka bekerja. Mungkin dari Mas Fatih dulu. Oke boleh mas. Sebelumnya saya minta maaf ke Mas Rizky juga, tadi agak tinggi nada saya. Ya benar lah kata Mas Rizky, harusnya mainnya tuh kita ya yang legal aja gitu, nggak usah kayak saya gitu ya. Semoga nggak ada lagi lah penipuan semacam ini teman-teman di luar sana gitu. Semoga semuanya mainnya atau masuk untuk bekerja itu lewat jalur yang legal aja gitu. Dan harapan juga untuk pemerintah mungkin untuk pelatihan atau seperti yang Mas Rizky tadi lalui itu lebih bisa dipermudah gitu aksesnya, transparansinya juga ya seperti orang-orang seperti saya gitu yang nggak punya uang, nggak punya biaya untuk mencoba gitu. Jadi biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa masuk dan bekerja dengan legal gitu. Mungkin kalau dari saya itu sih mas. Jadi ya bisa lebih merata aja lah ya. Iya betul sekali mas. Ya, mungkin kalau dari Mas Rizky sendiri. Oke, kalau misalkan menurut saya ini kayak menjadi PR buat lembaga-lembaga buat bisa melihat orang yang seperti Mas, maksudnya yang masih di pendidikannya tuh kurang. Dan itu juga menjadi PR untuk pemerintah agar supaya memperluas jaring-jaringan kerja-kerja di Indonesia ini. Oke, mungkin cukup ya dari Mas Fatih dan juga Mas Rizky. Terima kasih sudah memberikan pendapat dan menceritakan pengalaman-pengalamannya, dan juga sudah menyempatkan hadir lah di malam hari ini. Dan ya terima kasih lah. Terima kasih Mas. Dan oke, karena sesi tadi menjadi sesi terakhir atau sesi penutup dari diskusi ini, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.
Mas.